Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, jawab bareng-bareng yuk. Pagi. Semangat pagi. Oh, ajar dulu. Semangat Saya ajarin dulu. pagi. Bu Dona ajarin dulu. Kalau Bu Dona bilang semangat pagi, kamu jawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Yuk bareng-bareng ya, diulang ya. Ya. Semangat pagi anak-anak. Oke, semangat semuanya. Apa kabar Semangat kalian? Ibu Dona. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Bu Dona juga baik hari ini. Anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, silahkan untuk memimpin doa. Siapa tadi yang berangkat awal? Paling awal Saya, tadi Bu. lihat yang paling disiplin berangkat. Oh, Pak Arif ya? Ya, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku, kita absen ya. Silahkan dilihat teman kamu. Kamu absen, coba teman kamu yang di sebelah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Oh, berangkat semua. Alhamdulillah, kita syukuri semuanya sehat hari ini. Loh, Bu Lydia sudah masuk ya? Ya, Bu. Wah, sudah sehat ya, Bu ya? Sudah. Kemarin diare, Anak-anakku kelas Bu. 5. Lydia kemarin diare, enggak masuk. Kemarin batuk pilek sama Oh, batuk pilek ya. Oke, yang penting Iya. sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Anak-anakku kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtemanya 2, yaitu pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Lalu, tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu akan mengamati teks yang akan ditayangkan oleh di PPT, maka di PowerPoint, maka kamu akan mampu mengklasifikasikan informasi terkait pertanyaan apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana yang didapat dari buku dengan benar. Lalu kamu akan belajar IPA, yaitu dengan mengamati tayangan video, kamu dapat menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia dengan baik. Lalu pada SPDB, melalui diskusi kelompok, kamu akan mampu menceritakan gambar cerita dengan baik. Itu nanti ya akan kita pelajari, nanti kamu bisanya seperti itu. Nah, anak-anakku, masih di bulan Agustus. Bulan Agustus, Indonesia memiliki suatu hari yang istimewa, yaitu tanggal berapa? tanggal 17 Agustus. Hari kemerdekaan bangsa Indonesia ya anak-anakku, betapa susah payahnya pahlawan kita dalam mencapai kemerdekaan. Maka dari itu kita harus bisa menghargai jasa para pahlawan. Kita nyanyikan bersama-sama, semuanya pasti sudah tahu lagunya. 17 Agustus, lagu judulnya Hari Merdeka. Ayo, bisa sambil bergerak, yuk. Badannya digoyangkan. 17 Agustus tahun Ya. 45. Hari kemerdekaan. Ya, tambah semangat ya anak-anak ya. Ya. Oke. Mbak Lydia, Bu Dona mau tanya boleh? Ya, Kemarin boleh, sakit Bu. apa Mbak Lydia? Kemarin saya pilek, batuk, terus batuk. demam, Bu. Demam, teman-teman Boleh. coba anak-anak coba dipikir ya. Kira-kira Bu Lydia itu kalau sakit awalnya batuk, pilek. Alhamdulillah gitu. Saya wahing-wahing, pilek. Lalu demam itu Bu Lydia, penyakitnya namanya apa ya? Yang tahu tidak? Coba apa Bu Lydia? Kalau gejala awalnya pilek, batuk, demam, Mbak Anissa?
Influenza pinter sekali. Biasanya kalau ditanya seperti itu jawabnya flu. Murid-murid Budona yang sebelumnya, kamu pintar sekali, hebat. Sakitnya namanya influenza karena disebabkan oleh virus influenza. Sekarang coba, influenza menyerang organ pernapasan. Sebelum Budona tanya organ pernapasan itu, kan pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang organ pernapasan ya, masih ingat tidak? Masih. Masih ya? Organ pernapasan kita. Coba dengaran, ingat-ingat kembali. Pertama diawali oleh mulut, betul tidak? Iya, Bu. Salah. 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 Hidung. Hidung. Setelah hidung apa? Paru. Tenggorokan. Bronkiolus, alveolus. Pintar sekali. Masih ingat ya? Sekarang kamu pikir lagi, yuk bersama-sama, kira-kira influenza menyerang organ pernapasan apa? Apakah trakea dan bronkus, ataukah faring dan laring, atau hidung dan paru-paru? Coba Mbak Fitriani. Itu Bu, tadi izin ke belakang. Oh iya, ganti saja. Silakan ya, Bu. Pipis, Bu Guru. Pipis. Yang mana ya? Kira-kira ya? Mbak Umil yang mana? Yang hidung, ya? Bu. Dan paru-paru, Bu. Hidung paru-paru, Bu. Kenapa pilih hidung dan paru-paru? Karena apa coba? Karena bersin-bersin, Bu. Oh, pinter sekali. Melar, pilek, lalu batuk dari paru-parunya. Coba betul apa tidak? 100. Pinter ya. Dari hidung karena kita pilek. Paru-paru kita batuk sebetulnya juga di trakea ya, karena trakeanya mengalami peradangan, biasanya sakit tenggorokan juga kalau batuk. Oke? Anak-anakku, pada video kali ini silahkan kamu lihat di sini ada sebuah permasalahan, diperhatikan baik-baik, disimak baik-baik videonya ya, jangan kedep. Coba matanya maksudnya perhatikan baik. Kalau nggak kedep beneran ya sakit. Biar kamu perhatian sama Bu Dona. Ayo. Kedengaran ya? Suaranya pelan, Bu. Bisa dikeraskan, bisa lebih keras, Bu. Oke. Nggih, sudah. Tadi sekilas kamu sudah melihat sebuah penyakit. Penyakit ada orang geledek. Nah, kira-kira kamu pasti tahu. Kamu kan sudah bisa lihat TV, lihat YouTube, lihat internet, punya HP. Kira-kira penyakit apa itu? Corona, Bu. Pintar sekali. COVID ya. Corona lagi ngetrennya. Penyakit itu sedang melanda Indonesia bahkan sampai ke dunia. Coba kita pikirkan, yuk berpikir bersama ya. Itu sakit apa tadi? Influenza, Bu. Oke, yang ini apa? Corona. COVID. Iya, COVID. Ya, virusnya ya. COVID atau ya kita biasa bilang corona soalnya ya. COVID-19. Coba dipikirkan, menurut kalian, menurut pendapat kalian, apa sih perbedaan sakit influenza dan corona? Coba kita ingat-ingat lagi, tadi katanya influenza itu gejalanya sama, pilek, batuk, demam. Coba kalau corona gejalanya apa? Sakit COVID, kamu dibilang sakit COVID, kira-kira orang yang bilang itu karena orangnya sedang apa? Apa sih? Berarti takut, Bu. Batuk. Kamu sakit COVID ya. Kalau kemarin-kemarin waktu ada pandemi, itu setiap orang yang apa coba? Isolasi, Bu, dilaban. Batuk, setiap pilek, Karantina. bilang sakit COVID ya. Kalau batuk, pilek sama demam, itu sama kan?
Sama anak-anak antara gejala influenza biasa dengan COVID. Sekarang bedanya COVID sama bedanya penyakit influenza apa? Saya tahu, Bu. Saya tahu. Coba sebutkan. Kalau yang sakit influenza itu virusnya flu, Bu. Tapi kalau yang COVID itu virusnya namanya yang kayak itu loh apa ya? Corona itu ya? Yang Pintar sekali Mbak Anissa. Tapi influenza virusnya namanya influenza. Coba ucapkan bersama-sama. Influenza. Jangan bilang flu ya, flu. Itu mudahnya bilang flu, tapi virusnya namanya influenza. Terus untuk yang COVID itu virusnya corona. Selain itu apa? Ada tidak? Saya Bu Guru. Kalau yang juga? influenza, yang flu tidak pada mati. Kalau yang betul sekali, meninggal. Betul sekali. Yang membedakan adalah virus COVID itu, virus corona itu, penyakit COVID itu mematikan. Tapi kita tidak perlu takut karena banyak juga yang sudah sembuh. Apalagi kita sudah divaksin. Kalian sudah vaksin kan semua? Sudah. Memang virus corona itu mematikan, apalagi terhadap orang-orang yang memiliki penyakit bawaan. Penyakit bawaan itu penyakit sebelum terjadinya virus itu. Jadi mereka memang sudah punya penyakit-penyakit pada organ-organ dalam. Kita sudah belajar organ dalam termasuk organ paru-paru, yang punya sakit paru-paru, punya sakit jantung, punya sakit lambung. Nah seperti itu bisa menimbulkan kematian. Maka dari itu anak-anak, pesan Bu Guru, jaga kesehatan. Jangan lupa, jangan lengah, tetap protokol kesehatan dijaga. 3M masih ingat kan? Masih. Mencuci tangan, memakai masker, satunya menjaga jarak. Lalu anak-anak kira-kira menurut kamu ada lagi nggak penyakit pernapasan yang lain? Ayo. Ada Bu, asma. Asma, Bu. Sesak. Ternyata kalian pinter. Nah, ini namanya asma. Dia menghirup sesuatu, itu botolnya adalah yang membantu untuk melonggarkan saluran pernapasnya di bronkusnya ya ketika dia terkena. Oke, sebelum masuk ke penyakit asma, Bu Dona membahas lebih tentang penyakit asma, akan Bu Dona bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama dang, kelompok kedua ding, kelompok 3 dung. Ayo kita bareng-bareng ucapkan kelompok dang nanti kumpul di kelompok dang, kelompok ding kumpul di kelompok ding, kelompok dung, kelompok dung. Teman-teman, anak-anak, kamu siapkan dulu peralatannya sebelum berkelompok. Jangan lupa pensil, pulpen, buku siswa nanti akan digunakan. Terus ini nanti Bu Dona bagikan LKPD dan segala sesuatu yang kamu perlukan untuk belajar. Terus tugas kemarin yang belum selesai dibawa tidak? Dibawa ya, pintar sekali. Ayo Mas Hendro, Pak diam saja, Pak Ripto, Mas Ripto. Ketinggalan Bu Guru, ketinggalan. Tidak dibawa ketinggalan. Oh iya, tapi itu temannya membawa. Lupa itu tugas Bu kelompok. Guru. Lupa. Sudah terbagi, sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah. Nah, silakan dibuka halaman 80. Di sini kita akan mencari. Kamu akan mengklasifikasikan dari teks yang ada di buku tersebut. Kamu cari informasi mana yang termasuk yang mendatangkan informasi nama, tempat, kapan, dan juga sebab. Mungkin informasi cara kamu kelompok-kelompokkan dengan menggunakan kalimat tanya. Masih ingat kalimat tanya? Menggunakan apa, Mas Lutfi? Mas Lutfi, jangan bicara sendiri. Apa, Bu? Kalimat tanya apa? Apa, Bu Guru? Apa?
Apa, Bu? Mengapa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Oke, sip. Apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana kita sudah membahas terus tentang itu ya, anak-anak ya. Kelompok semangat dulu, kelompok semangat. Ya, Bu Guru. Oke. Ayo silakan setiap orang mengambil membuat satu kalimat. Silakan kamu buat satu kalimat. Nanti tapi tinggal tulis 2 kalimat, kamu diskusikan yang paling bagus untuk maju ke depan. Ya kalimat. Nah, sekarang kalau sudah selesai semuanya anak-anak, Sudah, Bu Guru. kelompok dang dulu ya, coba dibacakan. Kelompok dang, Mbak Umil, silakan dibacakan. Siapa yang menderita penyakit asma? Umil mencari informasi tentang nama. Sekarang dijawab kelompok ding. Kakek Husen. Oh, pintar sekali, tepuk tangannya. Dona punya yel-yel. Kalau Bu Dona bilang kelas, dijawab yes, gitu ya. Ya, Bu Guru. Oke, 1, 2, 3. Kelas. Yes. Oke. Anak-anakku sudah bisa ya. Kalau mencari informasi tentang apa, siapa, bagaimana, mengapa membuat pertanyaan, kita sudah sering sekali untuk membuat kalimatannya seperti itu. Nah, tadi kita baru melihat secuplik video yang ada di depan. Nah, sekarang kita lanjutkan videonya tentang apa? Coba perhatikan. Tapi sebelum kamu menyimak, memperhatikan, kamu ambil kertas, ambil bolpen, kamu catat yang penting-penting yang ada di situ, poin-poin pentingnya. Nanti akan digunakan kamu untuk membuat bagan. Kursornya kok nggak kelihatan. Dulu, malah kembali. Tutorial pasti sudah familiar kan dengan istilah asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Yang kedua ada pneumonia. Masih ada lagi nih, nama pneumonia. Pneumonia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi juga akan menghambat proses pernapasan. Yang ketiga ada emfisema. Ada beberapa jenis penyakit dan kelainan pada sistem pernapasan manusia. Di sini ada salah satunya yaitu emfisema. Merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Sudah ya, tadi ada beberapa penyakit yang menyerang organ-organ pernapasan. Mungkin penyakit-penyakitnya itu mungkin baru pertama kali kamu dengar ya. Coba dari penyakit-penyakit itu, kamu kan sudah mencatat, tadi sudah Bu Dona minta untuk mencatat yang penting-penting, silahkan kamu buat bagan penyakit organ pernapasan. Ini Bu Dona contohkan, tadi sudah Bu Dona bagi ya, bangun datarnya anak-anak, di situ ada yang berbentuk persegi, panjang, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk oval. Silakan kamu dari itu kamu tulisin penyakit-penyakitnya, lalu kamu buat menjadi bagan. Ini contoh bagannya saja, kamu bisa buat bagan sendiri dengan model-model yang kamu kreasikan sendiri. Ayo cepat, Bu Dona beri waktu tidak lama ya, 5 menit saja. Silakan, satu orang bisa nulis satu. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, coba ucapkan lagi. Kelas. Yes. Oke, yes. Tetap semangat. Coba kelompok 2, berarti kelompok ding. Silahkan
akan dipresentasikan yang didapat. Dapat berapa ini penyakitnya kelompok Ding? 1, 4 Bu. ya? 4. Coba dibacakan. Mbak Lydia, ketuanya kelompok. Ya. Dapatnya apa? Penyakit organ pernafasan yang pertama emfisema disebabkan karena rokok, Penyebabnya asap apa? rokok dan asap pabrik. Oke, terima kasih. Iya. Emfisema. Coba ucapkan anak-anak bersama. Emfisema. Pneumonia. Pneumonia. Ayo bareng-bareng semuanya. Pneumonia. Jangan lupa ya, memang bahasanya agak sulit, makanya Bu Dona ulang-ulang terus. Mia. Emfisema itu penyakit yang disebabkan karena merokok. Ada beberapa penyakit memang ada yang disebabkan oleh virus, ada yang bakteri, ada yang disebabkan karena gaya hidup. Kita harus menghindari penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh gaya hidup. Pesannya Bu Dona, kalian kelas 5 belum ada yang merokok pastikan? Mas Arif sudah pernah mencicipi rokok belum? Belum kan? Jangan belum, tapi tidak. Mas Lutfi juga. Pesannya Bu Dona, tidak perempuan, tidak laki-laki, untuk kedepannya kamu jangan mendekati rokok karena rokok itu merusak organ kamu, organ pernapasan kamu. Ada lagi, jangan minum minuman beralkohol atau minuman keras, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru ya. Karena kalian adalah generasi penerus bangsa, generasi yang akan membuat bangsa Indonesia ini menjadi maju dan besar. Oke? Guru, saya kemarin mendekati rokok di warung, mendekati saja. Beli apa buat bapaknya? Kalau bapaknya merokok jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat ya, asapnya pun itu berbahaya. Bapaknya disuruh menjauh ya, Pak ya. Iya, jauh-jauh. Bapak berhenti merokok, begitu tidak bagus untuk organ pernapasan kita. Oke, Bu. Iya. Tapi kalau sama Bapak, Pak jangan merokok, malah Bapak marah. Enggak saya kasih Banyak uang marah nanti. ya, dikasih pengertian pelan-pelan. Iya. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Yel lagi. Kelas. Yes. Oke. Kemarin kalian sudah membuat sebuah gambar cerita kan? Belum selesai tapi ya, akan diselesaikan pada hari ini. Coba gambar ceritanya kamu selesaikan berkelompok lagi. Kamu bantu temannya itu, saling bantu, kita selesaikan gambar cerita yang kamu buat. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Satu anak, berarti satu anak maju ya untuk mempresentasikan. Kalau tadi kelompok ding, sekarang kelompok dung, dang ding dung. Yuk kita maju, dung, maju dung, maju Mbak Anissa. Dang dung dung. Aku maju. Mana Bu? Anissa menceritakan tentang apa itu Mbak Anissa? Kegiatan Rio di masa pandemi, Bu. Saya ingin membacakan hasil diskusi. Rio, itu Rio ya. Gambarnya mana, Bu? Gambarnya di rumah ya. Di rumah jadi Rio. Coba diceritakan Mbak Anissa. Ya, saya akan cerita ya, Bu. Tadi Ya. sudah menulis yaitu kegiatan Rio di masa pandemi. Virus COVID-19 membuat Rio tidak bisa berangkat sekolah. Rio hanya bisa belajar dari rumah. Di rumah ada kakek, nenek, ibu Rio, dan adik Rio. Mereka tidak berani keluar rumah karena takut terkena virus corona. Sudah, Bu. Sekali tepuk tangan untuk kelompok. Pintar kelompok. Hebat. Oke. Tadi adalah gambar cerita yang sudah
ceritakan oleh Mbak Anissa ya, pinter sekali. Itu adalah kegiatan Rio pada masa pandemi. Anaknya yang ada di situ ada gambarnya Rio. Gambar cerita, coba anak-anak gambar cerita itu apa? Sudah kita bahas kemarin, ayo kita ingat-ingat. Gambar cerita itu apa, Mbak Lydia? Gambar yang ada cerita yang ada gambarnya, Bu. Cerita yang ada gambarnya. Apa gambar yang ada ceritanya? Ayo dipikir, Mbak Umil. Cerita yang ada gambarnya. Kebalik, mohon maaf. Oke, gambar cerita. Dengarkan anak-anak. Berhenti dulu, jangan bicara dulu ya. Gambar cerita adalah gambar yang ada ceritanya. Ada ceritanya. Ceritanya kita gambar yang berisi atau mengisahkan sebuah kejadian atau peristiwa. Ada gambaran singkat cerita yang disampaikan, banyak gambarnya, nggak ada ceritanya cuma sedikit, maksudnya teksnya cuma sedikit di situ. Dan itu gunanya untuk memahami sebuah cerita. Kegiatan kita sudah selesai. Sekarang Bu Dona akan membagikan soal evaluasi. Ayo, tidak mengantuk ya, tidak seperti yang ada di gambar di depan layar. Ngantuk, Bu Guru. Kan semangat ya. Ada soal-soal evaluasinya seperti itu yang dikerjakan ya. Kalau soal evaluasi tidak boleh berkelompok. Ayo dikerjakan. Sudah selesai. Ya, Bu Guru. Sekali sudah selesai. Sekarang kita refleksi dulu. Gimana pelajaran hari ini bersama Bu Dona? Senang Bu. Bahagia ya, karena Bu Dona selalu pengen kalian bahagia. Kalian ya, seperti Bu Dona, Bu Guru. Belajar. Ceria, cantik lagi. Oh iya, menurut kalian hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya? Banyak, Bu. Banyak, Mas Lutfi. Ada kalimat tanya, apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Mbak Happy, coba sebutkan. Mbak Happy. Ada membuat gambar cerita, Bu Dona. Gambar cerita. Coba Mas Hendro. Mas Hendro. Penyakit pernapasan, Bu. Pintar, penyakit pernapasan. Saya ulang lagi, Bu Dona ulang lagi. Ada influenza, COVID-19, emfisema, pneumonia, lalu ada TBC, tuberkulosis, lalu ada laringitis dan bronkitis. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa Bu Dona nanti memberikan PR kalian akan dikirim via WA. Di situ ada link, nanti kamu kerjakan Google Form. Sudah pernah kan? Sudah biasa ya. Google Form dikerjakan sampai pukul 9. Lebih dari pukul 9 tidak diterima. Dan besok bagi yang tidak mengerjakan akan mendapatkan sanksi dari Bu Dona. Sanksinya apa, Bu? Sanksinya nanti Membersihkan WC ya, Bu. menyapu kelas. Oke. Nah, sebelum kita tutup, silahkan dipimpin doa oleh Mas Lutfi. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai, selesai. Amin. Oke. Terima kasih hari ini. Tetap semangat, pesan Bu Dona. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan selalu, dan pesan yang selalu Bu Dona sematkan sama kalian. Jangan bicara ya anak-anak. Diam dulu sebentar, bahwa pesan Bu Dona ini penting. Jangan lupa patuh dan taat kepada orang tua. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Ayo, Hendro piket. Ojo mulai sih. Baik, terima kasih Bu Dona. Lanjut.
Untuk observer, silakan. Oh, stop. Jadi Pak, untuk tampilan Bu Dona pada hari ini, menurut saya secara keseluruhan sudah bagus. Ada pembukaan, tujuan pembelajaran, kegiatan inti juga diakhiri dengan evaluasi dan untuk semangat anak-anak dalam belajar. Untuk apa persiapan yang digunakan Bu Dona mengenai internet itu juga sangat bagus. Gitu saja Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut ke Bu Wiwi. Ya, terima kasih Mbak Heti atas Monggo Bu Wiwi. untuk penampilan Bu Dona secara keseluruhan bagus, mulai dari pembukaan sampai dengan penutup. Sudah juga diselingi dengan yel-yel untuk mengusir kejenuhan menerima pembelajaran. Juga Bu Dona sudah bagus untuk penggunaan media juga. Terus selanjutnya Bu Dona juga sudah kelihatan fokus di kelas, juga menatap anak-anak, tidak pandangannya tidak ke sana kemari mencari buku-buku atau istilahnya gambar-gambar, sudah kelihatan fokus di kelas. Hanya saja untuk peer teaching-nya tadi awal-awalnya Bu Dona masih sering lupa memanggil anak didiknya dengan sebutan ibu, itu saja. Yang lain sudah bagus. Terima kasih. Iya Bu, karena Mulino itu bukan anak saya asli. Mau panggil ibu apa mbak? Ya, aku manggil saya juga Bu Wiwi. Manggil saya Bu. Terima kasih Bu Dona, Bu Wiwi, matur suwun atas masukannya. Secara umum juga bagus ini.